Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Usfinus Pusat Studi Fikih Nusantara rahimakumullah. Pada momen ini, pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu kitab karya seorang ulama Nusantara yang terkenal alim allamah. Beliau adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi dengan kitabnya Tanbihul Qaul, di mana kitab Tanbihul Qaul ini merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadis. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan tulisannya, beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menuliskan Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Alladzi adalah zat ja'ala ahaditsan nabil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menjadikan hadis-hadisnya beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan bintang-bintang yang bersinar menyinari dunia di dalam hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya beliau bersyahadat, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan aku bersaksi, kata beliau, bahwasanya beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Nabi Muhammad itu? Alladzi, seorang nabi, a'tahu asrarul ulum, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan rahasia-rahasia ilmu pengetahuan, hingga kita tahu bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang identik dengan ilmu pengetahuan, dengan edukasi. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhirih. Sahabat Usfinus rahimakumullah. Selanjutnya beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani melanjutkan tulisannya dengan sholawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis wassalatu wassalamu. Dalam makna Jawa diartikan wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan robo keselamatan. Artinya apa? Artinya rahmat ta'zim, rahmat pengagungan, wassalam, dan doa keselamatan ala afdhali khalqi,
semoga selalu tercurahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Siapa beliau? Muhammadin, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah al-mab'uthi bil mu'jizat, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan Nabi dengan berbekal berbagai mukjizat. Dan di antara mukjizat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Qur'an, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di bulan Ramadan, di mana peringatan turunnya Al-Qur'an dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu adalah di antara mukjizat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunnya Al-Qur'an, peringatan turunnya Al-Qur'an dijadikan malam atau hari yang begitu istimewa. Kita umat Muhammad melaksanakan ibadah semalam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka fadilahnya, maka keutamaannya lebih baik, lebih bagus daripada seorang hamba yang terus beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Sahabat Pusfinus rahimakumullah. Berikutnya beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Batani Al-Jawi melanjutkan tulisannya, wa ala alihi, begitu juga sholawat salam itu semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masabihid dilalat, yang mana kedudukannya bagaikan lampu-lampu penerang di dalam istidlal, di dalam pencarian kebenaran lewat dalil-dalil. Wa ashabihi, begitu juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada seluruh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjumil hidayat, di mana posisi para sahabat ini bagaikan bintang-bintang di langit di dalam memberikan penerangan untuk umat dalam pencarian hidayah atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktanya adalah hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Rasul pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Sahabat Pusfinus rahimakumullah. Amma ba'du, adapun setelah beliau musannaf yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Batani membaca sholawat, kemudian membaca hamdalah, kemudian beliau melanjutkan tulisannya, fahadha, tulisan ini adalah syarhun, sebuah syarah atau penjelas, ala lubabil hadis, atas kitab yang diberi nama Lubabul Hadis, di mana kitab Lubabul Hadis ini adalah li Syekh Al-Alamah Al-Fahamah, karangan seorang syekh, seorang guru Al-Alamah yang sangat alim, yang sangat dalam keilmuannya, Al-Fahamah, yang sangat mendalam pemahamannya akan ilmu agama. Siapa beliau? Jalaluddin, Syekh Jalaluddin, di mana Syekh Jalaluddin ini adalah Ibnul Allamah, merupakan putra seorang allamah, orang yang sangat alim, yaitu Abi Bakrin As-Suyuti, Syekh Abu Bakar As-Suyuti. Kemudian beliau mendoakan pengarang kitab Lubabul Hadis ini, taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmatnya kepada Syekh Jalaluddin bin Syekh Abi Bakar, pengarang kitab Lubabul Hadis.
Kemudian beliau melanjutkan doanya, wa askanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Nawawi, menempatkan Syekh Jalaluddin di tempat fasihah jannatihi, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling luas. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Pusfinus rahimakumullah. Berikutnya beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani melanjutkan tulisannya. Sama itu aku menyebut, aku memberinya nama. Sama itu aku beri nama kitab ini Tanqihul Qaul Al-Hadits fi Syarhil Babil Hadits. Inilah nama dari kitab syarah karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, atau di kalangan pesantren dikenal dengan kitab Tangkeh atau Tanqihul Qaul. Wallaha, hanyalah kepada Allah, kata Syekh Nawawi, as'alu, aku memohon, aku minta pertolongan. Untuk apa? Ayaja'alahu khalisan liwajhil karim, agar aku, kata Syekh Nawawi, di dalam mengarang kitab ini menjadi pribadi yang ikhlas, tidak untuk yang lain, namun dikarangnya kitab Tangkih atau Tanqihul Qaul ini murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana keikhlasan beliau musannaf atau Syekh Nawawi di dalam mengarang kitab Tanqihul Qaul ini sababan, akan menjadi sebab lil fauzi, beliau mendapatkan keuntungan, beliau mendapatkan balasan yang didamba-dambakan oleh setiap makhluk, bijannatin naim, yaitu ridha Allah yang diwujudkan surga. Allahumma amin. Beliau melanjutkan doanya, wa ayyahtimma, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah husnul khotimah likatibihi, untuk penulis kitab ini. Bi khairin, tentunya husnul khotimah adalah akhir yang baik yang didamba-dambakan oleh setiap mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Pusfinus rahimakumullah. Berikutnya beliau melanjutkan tulisannya, wa'lam, ketahuilah, wahadal kitab, bahwa kitab ini atau kitab Tanqihul Qaul ini yang merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadits, in kana fihi haditsun dhaifun, walaupun di dalamnya itu terdapat hadis yang dhaif, namun la yang bagi ayyuh mala, tidak patut bagi kita orang-orang muslim untuk mengabaikan hadis-hadis ini walaupun statusnya hadis dhaif. Kenapa kok seperti itu? Li'annal haditha ad-dhaifa, karena hadis dhaif itu yu'malu bihi fi fadhailil a'mal, tetap diamalkan, namun khusus dalam fadhailul a'mal atau keutamaan ibadah. Namun hadis dhaif hanya diamalkan, sekali lagi hanya diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal, tidak dalam istimbatul ahkam. Nah, qaul ini didasarkan pada pendapat para ulama. Di antaranya adalah kama qala, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan, kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar fi Tanbihul Akhyar wa Dhaif, di dalam kitab Tanbihul Akhyar wa Dhaif, di mana hadis-hadis dhaif dalam konteks ini adalah hujjatun,
dapat dijadikan hujjah atau pegangan fil fadhaili dalam konteks keutamaan ibadah. Dasarnya adalah bittifaqil ulama'i, atas dasar ittifaqul ulama atau kesepakatan para ulama. Begitu juga kama fi syarhil muhadzabi wa ghairihi. Begitu juga sebagaimana keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sahabat-sahabat Pusfinus rahimakumullah. Berikutnya beliau menuliskan al-babu al-awalu, bab pertama dari kitab Tanqihul Qaul ini adalah fi fadilatil ilmi wal ulama, menjelaskan keutamaan ilmu dan para ahli ilmu. Di dalam kitab Tanqihul Qaul ini, ilmu dan ahli ilmu dikatakan menempati kedudukan yang amat mulia. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Artinya di sini dalam ayat ini kata beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, ada tambih, ada peringatan, ada kode dari Allah Subhanahu wa taala agar taifah atau kelompok-kelompok masyarakat itu paling tidak idealnya mengirimkan delegasinya, mengirimkan pemuda-pemudinya liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Liundiru qaumahu idza raja'u, agar ketika mereka pulang kelak dapat menjadi ulamanya komunitasnya masing-masing, agar dapat menuntun umatnya, masyarakatnya dalam ilmu, dalam bab ilmu, khususnya dalam konteks ilmu agama. Ini adalah tambih atau himbauan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan secara tersirat di dalam surat At-Taubah ayat 122. Maka kedudukan ilmu dan ahli ilmu ini sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan hukum orang yang tafaqquh fiddin atau ta'amuk ya, ilmunya mendalam dalam ilmu agama itu fardhu kifayah. Jadi menjadi kiai, menjadi bunyai itu hukumnya fardhu kifayah. Jika sudah ada yang menjadi ustadz, kiai, bunyai, ustazah, maka gugurlah kewajiban yang lain. Namun jika tidak ada sama sekali, semuanya berdosa. Ini pemahaman dari surat Al-Baqarah ayat 122 tadi. Ini pentingnya ilmu dan ahli ilmu. Berikutnya al-babu asani, bab yang kedua fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan keutamaan zikir la ilaha illallah. Dikatakan, dijelaskan oleh beliau Syekh Nawawi, saking pentingnya la ilaha illallah, beliau meriwayatkan bahwa Syekh Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwasanya lafaz la ilaha illallah di dalam Al-Quran itu disebutkan di banyak sekali tempat. Setidaknya di 37 tempat. Saking pentingnya zikir la ilaha illallah. Al-babu as-salif, bab yang ketiga dari kitab Tanqihul Qaul ini adalah fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan fadilah atau keutamaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di mana terkait dengan fadilah atau keutamaan basmalah ini, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, la yuraddu du'aun awaluhu bismillahirrahmanirrahim. La yuraddu du'aun, doa seorang hamba itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana awaluhu bismillahirrahmanirrahim, di mana permulaannya bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika berdoa mengawali bismillah itu sangat penting selain sholawat. Ini kata Nabi dalam sebuah hadis. Kemudian di dalam hadis yang lain, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, qala wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Kelak di hari kiamat, ya, umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang secara berkelompok dengan berucap bismillahirrahmanirrahim. Lah, karena kebiasaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim setiap akan memulai ibadah atau aktivitas, fatatafaqalu hasanatuhum fil mizan, maka amal baiknya, bobotnya menjadi berlipat ganda. Bobotnya menjadi berlipat ganda, bukan karena pure atau murni bobot atau kualitas dari amalnya, bukan, namun karena barokah lafaz bismillahirrahmanirrahim, secara kualitas nilainya bertambah. Itu kata Kanjeng Nabi. Fatakulu al-umam, kemudian atas peristiwa ini, peristiwa bertambahnya bobotnya amal ibadah umat Muhammad, umat-umat Nabi terdahulu ini protes, heran kemudian protes kepada nabi-nabinya. Marajahu mawazinu umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi-nabi kami, nah, ini kenapa bobot amal ibadah umat Nabi Muhammad ini kok sedikit secara kuantitas, namun sangat berbobot secara kualitas, padahal umur mereka itu pendek. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Apa rahasianya? Kok tidak terjadi pada kami? Fatakulu al-anbiya'u lahum, kemudian nabi-nabi mereka menjawab, karena muktada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salasata asma'in min asma'illah ta'ala al-kiram. Ketahuilah wahai umatku, bahwasanya permulaan ucapan umat Muhammad adalah 3 asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Lau di'atfi kafatil mizan, seandainya 3 asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia tadi itu diletakkan di atas papan mizan atau timbangan, wa wudi'at sayyidatul khalqi jami'an fil kafatil ukhra, dan seluruh amal keburukan seluruh makhluk itu diletakkan di papan yang sebelahnya, ditimbang, maksudnya larajahat hasanatuhum, maka pasti kebaikan umat Muhammad yang diawali dengan bismillah tadi itu lebih berat. Subhanallah. Itu karena barokah bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya ada struktur asma a'adzam yang jumlahnya ada 3, yaitu Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ini rahasia
berbobotnya amal ibadah umat Nabi Muhammad secara kualitas, walaupun kuantitasnya tidak begitu banyak, hingga umat Muhammad bisa mengalahkan umat-umat Nabi terdahulu. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Oleh karena itu, marilah kita gunakan bonus-bonus seperti ini, rahasia yang dibuka oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menghiasi seluruh amal-amal ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, hingga harapan kita kelak fil mizan ketika amal ibadah kita dihisab walaupun tidak banyak secara kuantitas namun berbobot secara kualitas. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Kusfinus rahimakumullah. Qala, kemudian beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya. Wa ja'alallahu ta'ala hadhil ayat syifaan min kulli da'in. Bismillah itu merupakan juz'un minal Fatihah, merupakan bagian dari ayat atau surat Fatihah. Jadi bismillah itu adalah ayatun min ayatil Qur'an. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan potongan ayat ini, itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, dijadikan syifaan min kulli da'in, menjadi obat seluruh dan segala penyakit. Nah, ini juga rahasia yang lainnya. Itu kata Nabi. Wa ghaniyan min kulli faqrin. Nah, bismillah ini juga dapat menjadi obat atas kefakiran. Artinya ketika fakir melanda, maka dengan bismillah kefakiran akan sirna. Wasitran minan nar. Bismillah ini juga dapat menjadi tameng dari jilatan api neraka. Wa amanan minal khasafi, dan menjadi pengaman, ya, menjadi pengaman atas segala keburukan. Wal qadfu madamu ala qiraatiha, dan bismillah ini juga menjadi pelindung bagi orang-orang yang membacanya. Maka sebelum bepergian baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ta'alum, kuliah, sekolah, mencari ilmu, ngaji dan lain sebagainya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Di dalam hadisnya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan setiap amal ibadah yang dibalin, yang memiliki nilai kebaikan, laidau bil basmalah fahuwa aqaqahu, yang tidak diawali dengan basmalah atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 3 asma ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak hanya Bismillah, maka fahuwa aqta'u, maka akan terputus keberkahannya ketika tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kusfinus rahimakumullah. Berikutnya Al-Babu Ar-Rabi, bab keempat dari kitab Tanqihul Qaul ini menjelaskan fi fadilatis sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan fadilah bacaan sholawat kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mengenai hal ini, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi majlisin walam yusalli alayya fihi illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin walam yusilu. Kata Nabi, tiadalah suatu kaum itu berkumpul di dalam satu majelis, di mana di dalam majelis itu ternyata mereka tidak membaca sholawat kepadaku, maka illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin walam yusilu, maka hukumnya adalah seperti kaum yang berkumpul ya, kemudian mereka mendapati saudaranya muslim meninggal dunia, namun mereka pulang dalam kondisi tidak mau memandikan jenazah saudara muslimnya tadi. Artinya ada sesuatu yang hilang, karena ghuslul mayit ini hukumnya adalah wajib, seperti itu. Berikutnya al-babu al-khamisu, bab kelima dari kitab Tanqihul Qaul ini, fi fadilatil iman, menjelaskan keutamaan iman. Qala al-Qutbu ar-Rabbani Sayyidus Syekh Abdul Qadir al-Jilani, beliau Syekh Abdul Qadir al-Jilani mengatakan, apa kata beliau? Na'taqidu, aku meyakini, kata beliau Syekh Abdul Qadir, annaman adkhalahu Allah Ta'ala an-nar bi kabiratihi ma'al iman, bahwa seseorang yang di dalam hatinya masih ada keimanan, namun ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ia dimasukkan ke dalam neraka karena saking banyaknya dosa-dosanya, maka fa'innahu la yakhludu fiha, maka orang seperti itu tidak akan kekal di dalam neraka. Bal yukhrijuhu minha, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan tadi, walaupun sebesar biji darah, walaupun setitik keimanannya. Seperti itu kata Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Kenapa kok seperti itu? Li'anan nar fi haqqihi, karena posisi neraka bagi seorang mukmin yang dimasukkan ke neraka karena saking banyaknya dosa-dosanya tadi, posisi neraka kasijni fid dunya, seperti penjara di dunia, ya, di mana di dunia penjara itu fungsinya adalah sebagai punishment, sebagai hukuman, sebagai tebusan atas kesalahan orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Yastawfi minhu biqadri jarimatihi, kemudian dia akan menetap di dalam neraka sesuai kadar dosanya. Tsumma yukhriju bi rahmatillahi ta'ala, kemudian suatu ketika jarimahnya, ketika perbuatan dosanya sudah tertebus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan dia birahmatillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wala yakhludu fiha, dan sekali lagi mukmin yang dalam hatinya masih ada setitik keimanan dan dimasukkan ke dalam neraka karena saking banyaknya dosanya, itu la yakhludu fiha, tidak akan kekal berdiam di dalam neraka. Wala tahriku a'dha as-sujud minhu, api neraka ketika di dalam hati seorang muslim itu masih ada keimanan, maka la tahriku a'dha as-sujud minhu, api neraka tidak akan menyentuh anggota sujudnya ketika dia juga melaksanakan sholat 5 waktu.
li'anna dzalika muharramun 'alan nar, karena dilarang, neraka dilarang untuk menjilat anggota sujud. Wala yaqta'u ta'muhu minallahi ta'ala, dan seorang muslim yang di dalam hatinya masih ada titik keimanan, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya selalu memiliki pengharapan, memiliki tamak, harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari neraka. Fi kulli halin madama finnar hatta yukhraja minhu, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengeluarkan muslim tadi dari surga, dan Allah memasukkan ia ke dalam mengeluarkan dari neraka, dan Allah memasukkan ia ke dalam surga. Nah, surga yang mana bagian dia yang menjadi haknya ia? Wa yu'ta ad-darajati ala qadri ta'atihi allati kanat fid dunya, dan dia akan mendapatkan surga atau tingkatan surga atau derajat surga sesuai dengan kadar ketaatannya di dunia. Sahabat Gus Finus rahimakumullah, demikian untuk sesi kali ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.